Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur melalui pujian kita bersama-sama. Katakan God is good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nations and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nations and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Ooh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nations and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good. Jesus good. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Shalom teman-teman semuanya, saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing pada Sunday Devotion ini. Nah, sharing saya pada hari ini bercerita tentang cara kita meresponi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka di Markus 12 ayat 1 hingga 12 dalam versi bahasa Malaysia. Nah, saya akan menceritakan kisah ini. Suatu hari ketika seorang pemilik ladang anggur, dia memiliki ladang anggur ini dan kemudian dia mengubah suai, dia mengadaptasikan ladang anggurnya ini ke satu tahap yang lebih modern, yang lebih canggih. Ya, kalau orang bilang modify into a better level, nah, ke satu tahap yang lebih baik. Apa yang saya ingin sharingkan di sini, satu hari ketika pemilik ladang ini dia berpikir untuk menyewakan ladang anggurnya ini kepada penyewa. Nah, ketika penyewa ini mulai untuk menyewa ladang anggur si pemilik ini, nah sampai satu masa akan sampai waktunya untuk si pemilik ladang ini menuai hasil yang sepatutnya menjadi bahagiannya. Nah, di sini saya ingin kita belajar daripada apa yang respon yang diberikan oleh penyewa ini kepada si pemilik ladang. Satu hari ketika waktu tuayan, ya, si pemilik ladang ini menghantar hambanya untuk berjumpa dengan penyewa. Tetapi apa yang berlaku? Si penyewa ini memukul hamba yang diutus dan kemudian membiarkannya pulang dengan tangan yang kosong, which is a bad response, satu respon yang tidak baik. Dan kemudian kali kedua, si pemilik ladang
ladang ini, dia mengutus sekali lagi hambanya yang lain untuk berjumpa dengan penyewa. Tetapi apa yang berlaku ketika itu, mereka memukul kepala hamba itu dan membiarkannya sekali lagi pulang dengan tangan yang kosong. Sekali lagi saya bilang, ini adalah satu respon yang tidak baik. Padahal apa yang menjadi kerinduan si pemilik ladang hanyalah untuk mengambil apa yang menjadi bahagiannya, yaitu sewa ladang dan bahagiannya dalam pengumpulan hasil ladang anggur itu. Dan kemudian di bahagian yang ketiga, yaitu kali ketiga, penyewa ladang ini mengutus sekali lagi hambanya ya untuk berjumpa dengan penyewa ini. Apa yang berlaku, mereka memukul hamba ini dan memukul kepala hamba ini dan membunuh hambanya. Nah, di sini sekali lagi saya ingin tekankan satu respon yang tidak baik ya. Nah, kemudian sampai satu masa ketika si pemilik ladang ini berpikir, andai saja kalau aku mengutus anakku satu-satunya, pasti mereka akan memberikan apa yang menjadi keinginanku, karena itu adalah anak yang aku kasihi, anak pemilik kepada ladang itu. Nah, satu hari ketika si pemilik ladang ini mengutus anaknya untuk berjumpa dengan si penyewa ini, apa yang berlaku? Si penyewa ini berkumpul, mereka berbincang, mereka bilang andai saja kita membunuh dia, pasti kita bisa menguasai semua hartanya. Nah, jadi apa yang berlaku? Mereka memukul anak hamba itu, anak pemilik ladang itu, dan kemudian mencampakkan mayatnya di luar ladang. Suatu respon yang tidak baik lagi. Padahal pemilik ladang itu sudah mengutus satu-satu anak yang paling dia kasihi untuk berjumpa dengan penyewa. Tetapi apa yang berlaku? Anak penyewa itu dipukul dan kemudian dibunuh dan dicampak mayatnya. Nah, apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ladang kebun anggur. Pemilik ladang kebun anggur itu, ladang kebun anggur itu menceritakan tentang Bapa di surga, yaitu Yesus. Dan penyewa-penyewa itu menceritakan orang-orang yang berada di bumi yang tidak melakukan hukum Taurat. Ya, satu hari Tuhan akan menghancurkan dan menghukum semua orang-orang yang tidak berfungsi untuk memberitakan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang mengubah firman yang sudah tertulis dalam kitab Alkitab, ya, terutama orang-orang yang mengenal tentang hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Orang yang mengenal tentang hukum Taurat tetapi mengubah sesuai hukum Taurat itu menjadi melakukannya untuk menjadi kepentingan diri sendiri. Ya, sampai satu masa nanti Yesus sebagai penyewa ladang itu sendiri, ya, ketika Yesus melihat hidup kita tidak menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, hidup kita ini tidak seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan sebagai pemilik ladang itu sendiri akan membuang kita, ya. Tuhan akan membuang kita dan Tuhan akan menggantikan dengan orang yang selayaknya untuk menggantikan, untuk menjadi penyambung kepada penyewa ladang anggur itu. Maksudnya di sini, andai saja kehidupan kita ini tidak membuahkan hasil yang baik, tidak memberi apa yang sepatutnya menjadi bahagian Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita tidak memberi Tuhan dengan sewenang-wenangnya bisa membuang kita dari hidupnya, karena kita tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, kita seperti penyewa itu yang hanya mengambil kesempatan ke atas Tuhan. Teman-teman, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah kita mengambil kesempatan atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Ya, di sini juga saya ingin kita tekankan yaitu supaya kita bisa mengabarkan firman Tuhan dan mengajarkannya dengan benar. Itu yang sepatutnya kita lakukan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kita nih sekarang hidup di bumi ini, yaitu sebagai ladang anggurnya Tuhan. Kita hidup di ladang anggurnya Tuhan. Hidup kita itu sebagai penyewa yang seharusnya kita menjaga ladang anggur, menghasilkan buah yang baik dalam ladang anggur itu, hidup kita sendiri. Tapi kalau hidup kita lakukan dengan sewenang-wenangnya, pasti Tuhan akan memilih orang lain lagi dan bukan kita. Nah, seterusnya teman-teman, yang saya mau tekankan adalah di ayat yang 10 dalam Bersama Indonesia, ya. Ringkaskan dari ayat firman ini yaitu Yesus itu sebagai batu penjuru. Waktu Yesus datang ke dunia, ahli-ahli Taurat membuang Yesus karena ahli Taurat berpikir bahwa ajaran Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat dan sebagainya. Ya, ketika Yesus memberitakan Injil, orang-orang hukum Taurat itu melihat Yesus. Mereka melihat Yesus dan mereka berkata,
memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dia memberitakan ayat firman yang baru. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia Tuhan. Kebanyakan orang berpikir begitu ketika Yesus coba memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar. Dan orang yang paling menolak berita baik itu adalah salah satunya orang-orang ahli hukum Taurat. Ya teman-teman, mereka membuang, tapi hakikatnya lewat dari Yesus ya, mereka membuang maksudnya di sini. Ketika ahli-ahli hukum Taurat ini menolak ya berita baik yang Yesus coba sebarkan, menolak apa yang Yesus coba lakukan, ya, tetapi di sebalik penolakan mereka itu mereka mencampakkan Yesus mati di kayu salib. Di lewat kematian Yesus di kayu salib, ya lebih ramai jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanyalah kematian sia-sia, tetapi kematian yang membawa kemenangan bagi semua orang. Yang sakit disembuhkan, ya, yang hidup dalam kegelapan dilepaskan. Satu berita baik kepada semua orang. Nah teman-teman, saya mau bilang ya, orang Yahudi itu bisa menolak Yesus, tetapi dari penolakan mereka, bangsa-bangsa lain itu menerima keselamatan. Nah, batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Itu yang ditekankan di ayat firman Tuhan di ayat 10. Nah, di poin yang pertama yang saya ingin ringkaskan daripada keseluruhan cerita ini adalah poin pertama yang kita dapat pelajari, yaitu jangan hidup cara gaya hidup yang lama. Jangan pernah kita hidup seperti orang Farisi yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, yang mendengar firman Tuhan tetapi menolaknya, yang mendengar firman Tuhan tetapi menganggap bahwa firman itu seperti menolak sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kita tidak boleh hidup seperti itu ya teman-teman. Di poin yang kedua, yaitu apa yang saya dapat ringkaskan daripada keseluruhan cerita ini, poin yang kedua yang kita perlu pelajari, yang saya telah pelajari, yaitu menerima setiap pembaruan. Ya, jangan menolak atau melawan. Ketika Yesus memberitakan Injil, ketika Yesus ingin yang memberitakan Injil, kita jangan menolak. Kita harus menjadi seorang yang senantiasa mau belajar untuk menerima suatu pembaharuan dalam hidup kita. Mau belajar, ya. Dalam hidup ini kita jangan menjadi orang yang rendah diri. Jangan. Itu adalah orang yang sombong. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati, mau menjadi murid yang mau belajar, ya. Karena ketika kita mau mempunyai hati seorang murid, ya, kita bisa meresponi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Di poin yang ketiga, yaitu teman-teman, mari kita belajar untuk berpikir dengan cara pandangan Yesus. Ya, ketika Tuhan memberitakan berita baik ini, orang Farisi menolak karena kenapa? Selama ini mereka mempelajari firman Tuhan, tetapi mereka mempelajari dari perspektif mereka, tapi bukan dari perspektif Tuhan. Nah, mari kita minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar kita bisa boleh memahami apa yang menjadi rencananya Tuhan di dalam hidup kita, agar ketika Tuhan melakukan sesuatu perubahan, teman-teman, kita bisa meresponinya dengan baik. Ya teman-teman, itu saja sharing saya pada hari ini tentang cara kita meresponi pekerjaan Tuhan. Saya harap sharing saya ini dapat memberkati semua. Shalom.